Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Febri Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Jenis dan Bentuk Pengembangan Evaluasi PAI, Mata Kuliah Pengembangan Evaluasi. Dosen pembimbing Ibu Ria Maharani, SPDI, MPDI. Adapun materi pembahasannya, yang pertama yaitu pengertian evaluasi dalam pendidikan Islam, yang kedua yaitu jenis-jenis pengembangan evaluasi pendidikan Islam, dan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk evaluasi dalam pendidikan Islam. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian evaluasi dalam pendidikan Islam. Pengertian evaluasi ditinjau dari segi etimologi. Dalam bahasa Arab, merujuk pada kata imtihan yang memiliki arti ujian, dan hataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Sedangkan ditinjau dari terminologi, menurut Habib Thoha, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasil yang dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Pengertian evaluasi pendidikan bila dikaitkan dengan pengertian evaluasi pendidikan Islam, maka berarti suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan Islam. Al-Wahhab menyatakan bahan evaluasi itu adalah suatu sekumpulan kegiatan pendidikan yang menentukan atas suatu perkara untuk mengetahui tercapainya tujuan akhir pendidikan dan mengajarkan sesuai dengan program-program pelajaran yang beraneka ragam. Adapun di sini yaitu jenis-jenis pengembangan evaluasi PAI. Jenis-jenis pengembangan evaluasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini biasanya digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai anak didik setelah ia menyelesaikan program dalam satuan bahan pelajaran pada suatu bidang studi tertentu. Evaluasi ini dipandang sebagai ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Yang kedua yaitu adalah ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini ialah evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester atau akhir tahun untuk menentukan jenjang pendidikan berikutnya. Nah, bedanya antara evaluasi formatif dan sumatif, evaluasi formatif itu biasanya di akhir modul, seperti ulangan dalam satu bab. Setelah satu bab selesai, itu ulangan. Kalau evaluasi sumatif ini dilakukan ketika akhir semester. Selanjutnya yaitu evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan ini merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum peserta didik mengikuti proses belajar mengajar untuk kepentingan penempatan pada jurusan atau fakultas yang diingini. Selanjutnya di sini ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik itu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, meliputi kesulitan-kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Selanjutnya, bentuk-bentuk evaluasi dalam pendidikan Islam. Bentuk evaluasi dalam pendidikan Islam yaitu dibagi menjadi 2. Ada evaluasi terhadap diri sendiri dan evaluasi terhadap kegiatan orang lain. Yang pertama, evaluasi terhadap diri sendiri. Seorang muslim termasuk peserta didik yang sadar dan baik adalah mereka yang sering melakukan evaluasi diri dengan cara muhasabah dengan menghitung baik buruknya seorang muslim tersebut. Umar bin Khattab pernah berkata, yang bunyinya yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi. Dengan begitu, individu dituntut waspada dalam melakukan suatu tindakan,
karena semua tindakan itu tidak terlepas dari evaluasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dua malaikat yang sebagai supervisornya, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Selanjutnya, evaluasi kegiatan orang lain. Evaluasi terhadap perilaku orang lain harus disertai dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tujuannya adalah memperbaiki tindakan orang lain, bukan untuk mencari aib atau kelemahan orang lain. Dengan niatan ini, evaluasi pendidikan Islam dapat terlaksana dengan dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Individu terkadang melakukan kesalahan dan perilaku yang buruk. Ia tidak merasakan bahwa tindakannya itu merugikan di kemudian hari. Dalam kondisi ini, perlu adanya evaluasi dari orang lain agar ia dapat kembali ke fitrah aslinya yang cenderung baik. Evaluasi dari orang lain cenderung bersifat objektif karena tidak dipengaruhi hasrat primitifnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.